Oke, baik. Saya akan melanjutkan ke bagian list dan cara pengelolaannya. Nah, di sini saya mengambil eh, referensi dari w3schools.com. Nah, di sini eh, dia itu cukup meringkas eh, materi dari les dan ini juga cukup mudah dijelaskan oleh w3school.com. Nah, jadi di sini dijelaskan list is a collection which is ordered and changeable. Ini maksudnya list itu dia itu datanya terurut. Terus juga changeable maksudnya itu uh, data-datanya itu bisa dirubah. Tuh. Nah ini dia list. Oh yes, tadi sudah dijelaskan ya, is a collection with ordered and changeable. Nah kalau di Udacity itu dijelaskan juga ordered, tapi di sini changeable-nya itu mutable, yang artinya juga bisa datanya itu bisa diubah. Nah ini contoh dari list. Ini list untuk tipe data string. Nah misalnya kita punya data di sini saya mau daftar nilai, daftar nilai sama dengan kita pakai tanda siku sesuai yang di sini tadi. Oke, kalau integer dia itu tidak usah pakai, dia beda sama string, nanti saya akan jelaskan. Ini kita ke integer dulu. Oke, print daftar nilai. Saya akan run. Nah, outputnya yang ada dalam sini beserta tanda sekunya. Kalau apa ya? Kalau sering beda lagi. Daftar buah. Pisang, koma, markisa, koma, apa lagi ya? Apple. Nah, segini dulu ya. Nah, kita coba print ini. Seperti ini ya, sama dengan integer tadi, tapi dia berbeda. Kalau integer dia itu sudah tidak perlu lagi pakai tanda kutip. Nah, kalau misalnya kita memakai tanda kutip satu, sebenarnya hasilnya juga sama. Kita pakai tanda kutip satu. Oke, lama ya. Ini dia cara untuk membuat list. Nah, di dalam list itu sebenarnya banyak metode-metode ya. Nah, ini untuk mengakses item. Access item. You access the list item by referring to the index number. Jadi ini list ini
masing-masing itu mempunyai indeks. Ya, dijelaskan di sini. Nah, jadi mana ya? Nah, mana ya itu? Indeks dalam list ini indeks ya, indeks elemen. Nah, itu dimulai dari 0. Dia itu dimulai dari 0. Jadi ini elemen 0, 1, 2, 3. Nah, ini kan akses the item ya. Bagaimana kita mau akses? Print details. Oke. Kita tinggal, misalnya saya mau akses item pisang ya, berarti 1. Ini 1, 0, 1, 2, 3. Pisang. Oke, mana? Ini 2. Yang keluar pasti markisa. Oke. Nah, ini untuk mengakses item ya. Nah, negatif indexing-nya. Jadi negatif indexing itu di sini itu nanti -2. Nah, berbeda dengan kalau misalnya dihitung dari kiri ke kanan itu dimulai dari 0. Bagaimana kalau misalnya kita mulai menghitung dari kanan atau dari item yang terakhir itu dimulai dengan -1 bukan 0. Jadi di sini -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Kalau misalnya ya kayak di sini -2 yang muncul pasti markisa. Oke. Nah, sini beginning from the end -1 refers to the last item, -2 refers to second last item, etc. Nah, range of indexes. Nah, range of indexes ini misalnya kita itu mau mengakses apa ya, range-nya. Misalnya kita mau mengakses dari indeks 2 sampai indeks 5. Tapi misalnya kita mau akses misalnya indeks 1 ya, indeks 1 misalnya saya mau sampai indeks 2 sampai indeks 3 ya, indeks 3 saya mau akses apel sampai markisa lah, markisa ya, bukan sampai apel, sorry, sampai markisa berarti saya tulisnya sampai 3. Nah, karena ketika kita di sini kan di sini pasti dimulai dari pisang. Nah, nanti dia itu akan outputnya itu akan pisang dan markisa. Karena kenapa atau tidak dibaca itu sudah lolos dari sana. Karena ya, you can specify a range of indexes by specifying where to start and where to end the range. When specify a range, the return value will be a new list with a specific item. Nah, coba ya, itu yang muncul outputnya pasti pisang markisa. Oke. Bagaimana kalau misalnya kita mulai dari 0 atas 1? Ini berarti anggur saja ya outputnya. Lihat, anggur. That's right. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh yang lain sih sebenarnya. Range of interchange item value. Nah, ini untuk merubah ya, untuk merubah
apa yang ada dalam item itu, nilai dalam item itu ya. Misalnya di sini kan indeks 1 itu banana kan isinya. Nah, kita mau ganti jadi black currant. Nah, bagaimana cara untuk mengubahnya itu, ini kita bisa lihat di sini. Nah, itu tadi sudah dibilang kalau list itu dia itu changeable karena dia itu dapat merubah nilai item yang ada di dalamnya. Nah, misalnya di sini kita coba daftar buah itu, misalnya saya mau ganti maki saya berarti 2 sama dengan, nah saya mau ganti jadi buah rambutan. Oke. Print daftar buah. Oke. Oke, terganti kan, markisa digantikan oleh rambutan. Oke, selanjutnya ini change item value. Oke, selanjutnya ya ini penerapannya itu dalam loop ya atau perulangan. Oke. Nah, oke. Bagaimana kita mengetahui berapa sih item yang ada dalam list itu? Sebenarnya ini pakai metode length. Oke, kita coba ya. Di sini kita sudah punya. Oke, kita hapus saja ini. Oke, kita tinggal tambahkan length. Oke, length daftar buah. Jadi nanti outputnya itu dia tuh akan menghitung berapa item yang ada dalam ini ya, dalam list ini. Ini 4 ya outputnya. 4. Oke, 4. Selanjutnya add item. Nah, jadi untuk menambah item, jadi appen ini untuk menambah item ya, tapi dia ini khusus untuk akhir pada ini ya, pada akhir daftar list. Jadi nanti dia menambahkan di belakangnya apple ya, apple. Nah, coba kita coba. Oke, kita coba kita coba ya di daftar buah apple ya, apple. Saya mau tambah buah jeruk print daftar buah. Nanti otomatis dia itu akan ya di belakang jeruk, di belakang apel. Add open, oke. Nah, selanjutnya ada juga metode insert. Ya, insert ini sudah tidak asing. Jadi dia itu menambahkan item pada posisi yang kedua ya. Jadi ini, jadi di sini. Jadi di sini ya, setelah upload. Jadi kita coba langsung daftar kita insert satu titik, saya mau tambahkan jeruk. Oke, ini daftar
buah. Oke, nah di sini kan posisi yang kedua ini kan satu di sini, jadi kita tulis satu di sini. Nah, nanti akan ada kata jeruk setelah anggur. Ada masalah. Salah, ini salahnya koma ya, salah. Oke, jadi anggur ditambahkan setelah jeruk. Nah, di sini dia jadi posisi eh, yang kedua ya, tepat di indeks yang pertama. Nah, bagaimana? Misalnya kita di sini gantinya jadi tiga ya, atau dua lah. Yuk kita coba. Oke, bisa ya ternyata. Oke, as the second position. Oke, bisa ya. Oke, selanjutnya yaitu remove item. Nah, jadi di sini itu ada beberapa metode untuk menghapus item dari list. Nah, the remove method remove the specific item. Jadi kalau remove ini dia itu untuk menghapus specific item, item tertentu. Berarti itemnya itu ya, oke. Misalnya saya mau hapus pisangnya, kita tambah di sini jeruk, salak. Oke, remove saya menghapus markisa ya, saya menghapus markisa, print this list, daftar buah. Oke, nah dia menghapus markisa ya. Spesifik, kenapa bisa di spesifik item? Karena di sini jelas-jelas di perintahnya itu disuruh kita menyuruh Python untuk menghapus item tertentu. Nah, item tertentu ini kita sudah tuliskan di sini. Nah, item tertentunya itu markisa. Oke. Nah, kalau yang ini itu kan kalau tadi kan spesifik item. Nah, kalau yang ini spesifik index. Nah, daftar buah kita tinggal pop. Nah, pop di sini coba ya. Saya mau ini dulu satu ya. Daftar buah. Nah, anggur, nah pisang terhapus. Sudah jelas dari sini. Ini dia menghapus pisang. Indeks 1. Nah, kalau yang ini Del ini dia itu menghapus semua ini ya, semua indeks. Keyword remove the specific
uh, index. Coba kita coba, dia langsung dan daftar buah. Oke, terhapus ya. Pop sama Del ini hampir mirip ya. Cuman kalau coba ya, kalau misalnya pop kita gunakan untuk menghapus semua list. Jadi daftar buah pop kita isi pop daftar, kalau tadi daftar buah. Bisa ya ternyata. Oke, pop sama Del ini ternyata memiliki kesamaan. Oke. Nah, copy a list. Ini copy. Nah, berbeda. Nah, oke, jadi saya jelaskan. You cannot copy a list simply by typing list 2 equal list 1. Maksudnya, kita tidak bisa menuliskan, misalnya saya punya daftar list 1 ya. Ini saya punya list 1. Terus isinya itu integer ya. Oke, terus list 1 sama dengan list 2. Coba kita. Nah, error. List 2 is not defined. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa you cannot copy a list simply by typing list 2 equal list 1 because list 2 will only be a reference to list 1 and change made in list 1 will automatically also be made in list 2. Nah, mungkin kalau misalnya kita tulis variabel list 1, 2, 3, 4, 5, 6. List 2 kita tulis sama dengan list. Mungkin dia membaca. Kita pakai string saja. Oke. Saya print list. Saya tadi tambah print. Hasilnya seperti ini ya, beda sama list. Kalau ini kan biasa ya, bukan tipe struktur data dari list, jadi beda ya. Kita oke. Nah, jadi kalau misalnya copy list, kita tinggal tuliskan begini ya. Kita tinggal misalnya nama buah sama dengan daftar buah
titik kopi. Prima, bu. Oke. Nah, berbeda dengan yang tadi ya. Kalau kita ini berbicara tentang voice, nah, banyak. Nah, ini dia metode-metode dari list tadi yang udah saya bahas sedikit ya, yang penting-penting. Nah, tadi juga implementasinya sudah banyak, tapi saya akan mengimplementasikannya juga ke dalam perulangan ya. Coba tadi daftar for X in daftar buah print X. Nah, nanti ini dia beda. Oke, jadi ini dia contohnya ya. Oke,